Seperti hari-hari sebelumnya, terbiasa bangun pagi sebelum matahari terbit. Menjalankan aktivitas paginya dengan berlari pagi mengelilingi kompleks geng kosan adalah hal yang cukup sederhana untuk mengolah tubuhnya karena mengingat pekerjaannya di kantor adalah pekerjaan yang cukup menggunakan kekuatan, bukan pikiran. Jika tak dibiasakan bergerak, maka akan sulit bagi Eka untuk melakukan pekerjaan beratnya selama berada di kantor tersebut. Beberapa menit kemudian, ia pun telah siap untuk ngantor pagi ini menggunakan seragam berwarna biru sambil tak lupa mengucap salam kepada tetangga kosnya yang sempat berpapasan dengannya. Sejam lamanya, Eka berada di atas angkot menuju ke kantornya, yang sebenarnya jaraknya tak seberapa jauh. Namun karena kondisi macet, maka mengharuskan para penumpang kudu sabar. Tepat pukul 7.15, Eka telah tiba di kantornya. Orang kedua setelah kawan CS-nya yang tiba lebih awal. Pagi, Mas Eka. Pagi, Mbak Devi, balas Eka kepada kawan sejawatnya itu yang lebih awal. Udah sarapan, Mas? Tanya Devi. Sudah, Mbak, tadi di kos. Oh, kalau gitu aku wes tinggal dulu ya, Mas. Mau sarapan nasi kuning di seberang jalan tuh, ujar Devi, yang baru saja mengambil duit receh dari tasnya yang ia letakkan di loker khusus para customer service. Oke deh, Mbak. Oh iya, kemarin Pak Warto baru buat schedule clean baru buat kita semua tuh. Udah tahu jadwal PM hari ini di lantai dan ruangan mana? Kata Devi saat baru saja ingin keluar. Iya sih, Mbak, tapi belum sempat lihat. Nih baru pengen lihat di papan, kata Eka sambil menunjuk papan besar di dalam ruangan. Oke deh, ya wes tak tinggal dulu ya, Mas. Oke deh, Mbak. Setelah sepeninggalan Devi, maka Eka segera beranjak untuk melihat schedule kerjanya pagi ini. Sekali melihat, ia pun menarik nafasnya dalam-dalam karena mengetahui bahwa pagi ini harus membersihkan ruangan Ratu Kerajaan beserta ruangan para staf keuangan yang berada di lantai 3. Tak ingin membuat kesalahan sedikit pun, maka ia pun bergegas mempersiapkan seluruh perlengkapan bersih-bersihnya, lalu segera mungkin menuju ke ruangan yang menjadi tempatnya bekerja pagi ini. Tak lama, Eka pun tiba di lantai 3, di mana kondisi ruangan masih kosong. Sekilas Eka melirik jam dinding dan ternyata masih jam 7.40. Gumamnya, karena meskipun waktu kerja para staf karyawan adalah pukul 8, setidaknya apakah tak ada yang bisa membiasakan diri datang lebih awal? Mungkin sudah terbiasa semua para staf seperti ini, dan inilah yang telah ia notes dalam benaknya dan akan merencanakan sesuatu di kemudian hari. 5 menit, Eka melakukan bersih-bersih di ruang staf keuangan, tak lupa menyiapkan kopi dan teh di masing-masing meja sesuai catatan yang ada di papan kecil yang memang sengaja dibuat untuk para pekerja cleaning service. Maka saatnya Eka membersihkan ruangan yang sakral, yaitu ruangan Ibu Direktur Jutek. Benak Eka saat ini. Senyum kecil tersirat di wajahnya ketika mengingat kejadian di mall 2 hari yang lalu. Namun secepatnya, ia menepis bayangan gadis itu dan bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut. Di awal ketika tiba di ruangan, Eka mengonkan AC dengan standar suhu 18 derajat sesuai petunjuk pekerjaannya. Lalu ia mulai membersihkan apapun yang ia anggap sudah layak dibersihkan. Mengelap jika adanya sedikit debu, menyapu lantai dan menyeka beberapa benda agar kembali kinclong. Karena tentu saja Eka tak ingin mendapat omelan pedis dari sang direktur, karena ia pun tak bisa menggaransi dirinya jika dipermalukan sangat keterlaluan, tak mampu menahan diri untuk tidak membalasnya. Sesaat matanya menatap kursi singgasana sang ratu, bahwa siapapun dilarang duduk di kursi itu, karena dirinya sangat alergi terhadap sesuatu. Tentu saja Eka sangat mengerti jika gadis itu pasti menyindirnya, alergi terhadap karyawan level bawah. Tak terasa, pekerjaannya pun telah usai, melirik jam di dinding membuatnya mengernyit. Waktu telah menunjukkan pukul 8.15, namun pemilik ruangan pun belum datang. Dasar cewek manja, gumam Eka. Karena dalam benaknya, mungkin gadis itu merasa bahwa tak ada yang akan menegurnya jika ia datang terlambat di kantor. Justru menurut Eka, seharusnya justru seorang pimpinan yang wajib menunjukkan kredibilitas mereka kepada karyawan mulai dari hal kecil. Setelah semuanya beres, maka yang Eka lakukan adalah menyiapkan secangkir coklat panas dan untuk sang direktur sesuai apa yang telah dicantumkan di secari kertas. Beres, gumam Eka ketika telah menaruh gelas berisi coklat panas di atas meja kerja. Kemudian ia pun bergegas meninggalkan ruangan sebelum pemiliknya tiba. 15 menit telah berlalu bersamaan juga Eka yang baru saja membersihkan toilet lantai 1 bersamaan dengan kawannya sesama cleaning service. Ketika tiba di dalam ruangan cleaning service dan saat pria itu baru saja ingin menyandarkan badannya, tiba-tiba terdengar langkah kaki masuk ke dalam ruangan. Pak Warto mana? Kak, siapa? Tanya kawan Eka yang tadi sama-sama membersihkan toilet. Entahlah. Halo, ada orang di dalam? Kembali suara yang sama terdengar di arah pintu dan kebetulan posisi kedua CS itu terhalang oleh lemari besar tempat penyimpanan peralatan para cleaning service. Iya Pak, kata Eka kemudian memperlihatkan dirinya kepada lelaki yang sejak tadi berada di depan pintu. Pak Warto ada?
Oh, Pak Warto sedang bekerja, Pak, di lantai atas, jawab Eka. Waduh, mati gua. Sama pria itu. Ada apa, Pak? Tanya Eka selanjutnya. Mas, siapa tadi yang membersihkan ruangan Ibu Melani? Tanya pria itu. Kebetulan aku, Pak, yang bertugas pagi tadi. Jawab Eka dengan perasaan yang tak mengenakan. Berpikir, apakah ia melakukan kesalahan? Wah, parah nih masnya. Buruan mas, dipanggil Bu Melani di lantai 3. Makin mendetaklah jantung Eka ketika mendengar ucapan pria itu. Emangnya ada apa ya, Pak? Udah nggak usah banyak nanya, yuk menghadap dulu masih bos. Baik Pak, ujar Eka. Kemudian kawan Eka yang sejak tadi diam menatap Eka dengan penuh haru. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Ya Mas, aku tinggal dulu. Oke Kak. Melangkah mengikuti pria berpenampilan rapi layaknya staf kantoran dari belakang, Eka tampak mencoba mengatur perasaannya. Benaknya pastinya ada hal yang telah salah ia lakukan. Dan gadis itu pastinya telah murka sekarang, bersiap-siap menghadapi segala kondisi nantinya, karena ia pun tak mengetahui apa kesalahan yang telah ia perbuat. Berulang kali selama berjalan, Eka berusaha melawan egonya jika saja nantinya ia dicaci maki yang berlebihan, berdoa agar diberi kekuatan agar mampu menerima semua ocehan kasar dari gadis itu. Tak ada kalimat yang terucap baik dari pria di samping Eka maupun Eka sendiri selama berada di dalam lift menuju ke lantai 3. Hingga suara lift berhenti pun membuyarkan lamunan mereka berdua. Mengatur nafas, mengatur pikiran, dan berusaha untuk menahan keegoisannya yang dilakukan Eka saat ini bersamaan pun pintu lift terbuka. Entah mengapa jantung Eka berdetak sangat kencang ketika pintu lift telah terbuka. Ia pun telah berada di lantai 3 dan matanya menatap ke arah ruang gadis itu. Tampak gadis berwajah murka membalas tatapannya sedang berdiri tepat di depan ruangannya. Tenang Ar, gumamnya pelan. Kemudian ia pun melangkah dengan wajah tertunduk disaksikan oleh para staf yang berada di ruang staf keuangan. Baru 3 langkah, Eka dikejutkan oleh suara gadis itu. Kamu ya yang bertugas tadi di ruanganku. Semua yang ada di ruangan itu terdiam dan tak berani melihat ke arah Melani yang telah murka pagi ini. Yang Eka lakukan setelahnya adalah menarik nafasnya dalam-dalam sesaat sebelum menjawab pertanyaan gadis itu. Iya, Bu. Gadis itu terlihat baru saja masuk ke dalam ruangannya dan tak lama keluar lagi membawa sebuah cangkir di tangan kanannya. Ini, kamu yang buat? Tanya Melani sambil melangkah mendekati Eka. Iya, Bu. Kamu tahu, minuman yang kamu buat manis banget, kata Melani sambil menunjukkan isi gelas di hadapan Eka. Maaf, Bu. Tampak sekali Melani mencoba berusaha untuk menahan emosinya dan mencoba untuk tidak terpancing mengeluarkan kalimat pedas di hadapan pria itu. Bersamaan Eka pun entah mengapa mengangkat wajahnya. Tampaklah wajah tampannya di hadapan Ratu Kerajaan. Wajah meminta ampun pun pria itu tampakkan di hadapan Melani yang sedetik cukup mampu menghilangkan emosi jiwa gadis itu. Melani tak bisa memungkiri bahwa wajah Eka memang tak layak menjadi seorang cleaning service. Namun sebisa mungkin pikiran tentang pria itu ia tepis. Lain kali buat minuman yang benar. Iya, Bu. Saat ingin mengeluarkan kembali ucapannya, tiba-tiba suara TV yang terletak tak jauh dari mereka membuat perhatian Melani pun teralihkan. Sebuah berita menayangkan sesuatu hal yang membuat pandangannya pun mengarah ke TV tersebut. Bapak Wirakusuma baru saja menandatangani peralihan keseluruhan saham miliknya kepada putra sulungnya yang tak tersadar bahwa semua stafnya melihat ke arah TV, maka Melanie pun mengeluarkan suara. Matiin TV-nya, ini jam kerja, bukan jam istirahat. Baik, Bu. Tuan muda karena klik bersamaan jantung Eka berdetak sangat kencang. Dan suara remote TV yang baru saja meng-off-kan layar TV tersebut. Eka baru saja menghembuskan nafasnya karena merasa lega akan sesuatu. Ya sudah, kamu kembali bekerja dan ingat sekali lagi, kamu buat kesalahan maka silakan mengajukan surat pengunduran diri ke HRD, kata Melanie. Baik, Bu. Melanie segera melangkah untuk kembali ke ruangannya, meninggalkan Eka yang berdiri mematung menatapnya dari belakang. Hampir saja. Langkah Melanie terhenti ketika mendengar suara pria itu. Hampir saja kenapa?